Pertama banget, coba hadapi diri sendiri dulu di depan cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Oke teman-teman, saya sekarang berada di perpustakaan. Nah, di depan Babe ini ada narasumber yang hebat nih, keren ya. Ini Babe akan coba share ya, mengulik informasi terkait bagaimana sih menjadi MC. MC ya, misalnya untuk acara ya, acara tertentu. Nah, buat teman-teman yang pemula ingin belajar menjadi MC itu seperti apa, nanti lihat aja vlog Babe yang ini ya. Babe akan coba tanya-tanya nih. Oke, sebelum Babe tanya, Babe coba kenalkan dulu nih ya. Kira-kira basicnya apa, pendidikannya apa ya, dari mana, pengalaman MC juga nanti bisa diceritain. Oke, langsung saja ya. Halo, assalamualaikum. Ini akun Babe Tasyana ya. Iya. Salam kenal. Salam kenal ya. Aku kenalin, namaku Anissa Ayu Aninditya, tapi kalian bisa semua panggil aku Anin bisa, Anissa bisa gitu. Saat ini pendidikan saya master komunikasi bisnis. S1 saya dulu di UMJ, jurusan komunikasi penyerahan Islam. S2-nya komunikasi bisnis di UMJ juga. Saat ini saya bekerja di Bapeten sudah dari tahun 2017, dari Januari sampai dengan sekarang. Oke. Nah teman-teman ya, barusan tadi udah diceritain singkat ya, sampai pendidikan terakhirnya ternyata ilmu komunikasi ini. Keren ya teman-teman. Makanya Babe akan coba nih teman-teman mengulik informasi untuk tips menjadi MC gitu. Buat para pemula yang ingin menjadi MC, nanti tonton ya sampai selesai. Nah, sekarang yang pertama ya, menurut Mbak Nisa aja ya, Babe panggilnya Nisa aja nih. Oke, Babe. Menurut Mbak Nisa nih, apa yang harus dilakukan ketika misalnya ingin menjadi MC ya, untuk teman-teman Babe nih di luaran sana, bisa diceritakan nih, hal pertama yang dilakukan. Sebelumnya saya juga jadi MC itu bukan langsung secara profesional ya teman-teman. Maksudnya saya juga belajar otodidak, jadi tidak mengikuti bimbingan atau seminar. Jadi bener-bener murni otodidak. Ketika ada acara saya mencoba berani ikut, atau misalnya ada tawaran dari mana mau jadi MC atau jadi pembawa acara, saya coba gitu. Meskipun memang kemampuan dan kapasitas saya memang bukan yang profesional seperti itu, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, kalau teman-teman Babe di sini, salah satu tips trik dari saya yang pemula, yang pertama yang pasti itu latihan di depan cermin itu udah pasti. Maksudnya itu udah pasti banget. Karena menjadi MC itu, kalau untuk acara misalnya nih kalian jadi MC, tiba-tiba jadi MC ulang tahun aja, kalau kalian misalnya gugup nggak tahu harus ngapain, pasti kan ketika di depan gitu, meskipun cuman anak-anak pasti akan bingung gitu. Nah, saran saya coba latihan di depan cermin, di depan kaca gitu kan. Coba aja ngomong sendiri, kayak nggak usah pakai kayak skrip gitu. Coba aja dengan kalian intuisi kalian sendiri, coba melatih. Karena di depan panggung memang kita akan dikasih atau kita akan membuat rundown ya, tapi alangkah lebih baik kalau kita memang juga melatih berbicara dengan tema acara yang kita akan bawakan itu seperti apa, dengan latihan aja seperti itu. Dulu saya latihannya seperti itu di depan cermin. Sebenarnya latihan itu dulu dari SD ya, tapi puisi. Dulu itu puisi, jadi saya selalu ikut lomba puisi terus tingkat kecamatan, dulu kan tingkat SD. Nah, dari situ di depan cermin latihan ngomong depan orang banyak, jadi itu udah nggak terlalu grogi ya. Seperti itu sih saran saya, yang kalau pemula banget, pertama banget coba hadapi diri sendiri dulu di depan cermin. Karena sebelum kalian menghadapi orang banyak, coba hadapi diri sendiri dulu. Karena kan pasti kita akan kagok ya dengan orang banyak. Sebelum ke orang banyak, coba ke diri sendiri dulu. Oke, tips yang bagus ya teman-teman. Ternyata
kita latihan di depan cermin, ngomong sendiri ya ibaratnya ya. Hadapi diri Nanti. sendiri dulu. Coba ketika kita sudah bisa menguasai diri kita, ketika sudah kita tahu diri kita ini, maka kita bisa secara secara bertahap kita juga akan bisa menghadapi audiens kita gitu. Karena kita sudah kita tahu gitu, kita kemampuan kita seperti ini, kita bisa menghadapi diri kita sendiri di cermin, ya sudah gitu. Oke. Lalu ada lagi ya kira-kira Mbak Nisa selain berlatih di depan cermin? Oke, tentunya selain berlatih di depan cermin untuk pemula, yang pasti saran saya kalian harus banyak baca ya. Karena banyak literasi, banyak baca itu meningkatkan tentu pasti kemampuan, dan kedua itu kepercayaan diri kalian. Karena oke, kita pede itu pasti memang nomor satu. Tapi ketika kita pede, tapi kita bahasa ini tuh kayak pelangak-pelongo gitu, kayak apa nih gitu kan, kita sedikit minim literasi yang kita punya itu juga pasti akan mempengaruhi kemampuan kita juga. Jadi saran saya ketika kita sudah bisa menghadapi diri sendiri, kita banyak baca nggak hanya dari buku ya, kita banyak melihat juga, banyak belajar dari video yang lain, teman-teman yang lain, bisa juga cari referensi seperti itu. Jadi jangan males kita buka video yang memang kita suka untuk jadi belajar MC, baca buku, buka internet segala macam, melihat timeline yang terkini gitu. Itu juga penting sih menurut saya, karena secara literasi kita juga bertambah, kepercayaan diri didukung dengan kemampuan intelektual yang bagus, itu the best banget. Jadi nggak hanya pede ya, intelektual juga harus ditingkatkan. Gitu. Jadi upgrade pengetahuan ya. Betul, jadi dengan membaca bisa memperbanyak perbenaran kata juga ya. Betul. Akhirnya ketika berkomunikasi jadi lebih banyak variasi juga ya. Oke. Tips menarik ya teman-teman. Jadi tadi kita berlatih di depan cermin, kemudian yang kedua banyak membaca ya, pengetahuan kita selalu upgrade ya, biar lebih banyak variasi juga ketika ngomong secara lisan. Oke, ada lagi kira-kira Mbak Nisa selain dua itu? Selain dua dasar itu sih, yang penting kita mau belajar terus ya, dan mau mendengarkan saran dan kritik tentunya dari orang lain. Ketika kita sudah pede, ibaratnya gitu, kita sudah pede, sudah misalnya kita mempunyai kemampuan, tapi kita tidak mau belajar atau tidak mau mendengarkan saran atau bahkan tidak mau berusaha, sih menurut saya juga nihil ya, karena pasti kan saran dan kritik dari orang-orang itu juga pasti akan sangat membangun. Jadi yang ketiga, coba kita tanya dari orang. Ketika misalnya kita habis jadi MC nih, atau misalnya bahkan kita latihan di depan cermin, misalnya kita video, kita tanya ke orang sekitar, kayak saudara atau temen, gimana nih menurutmu gitu kan, ini bagus nggak gitu. Dengan kita banyak pengalaman untuk sharing diri kita ke orang lain, minta saran dan kritik, itu juga the best banget sih. Selain dengan PD dan kemampuan literasi kita, dengan kita mengasah kemampuan dengan meminta saran dan kritik mungkin dari teman-teman sekitar, bahkan dari audiens yang kita jadi pembawa acaranya, itu bagus juga sih. Jadi evaluasi juga penting. Oke. Keren banget. Oke teman-teman, coba Babe simpulkan ya dari pembicaraan tadi ya, wawancara singkat aja sebenarnya, nanya-nanya nih. Yang pertama, untuk menjadi MC ya, untuk pemula nih pengen menjadi MC biar keren ya, jadi profesional ke arah masa depannya gitu, barangkali nanti yang berminat ya. Nah yang pertama, berlatih di depan cermin ya itu. Terus kemudian yang kedua, dengan banyak membaca ya, membaca tidak hanya buku ya, di internet juga banyak ya, bisa majalah, koran di internet, apalagi di website berita dan lain sebagainya. Untuk kemudian juga di video juga ya Mbak Nisa ya, kita belajar. Buka YouTube juga bisa. Kemudian juga jangan lupa tadi saran ya, minta saran dari teman-teman ketika kita sudah katakanlah menjadi MC gitu, apa sih kekurangan kita gitu ya, minta saran-saran. Nah menarik sekali, ada satu hal lagi nih terakhir nih, tadi dikatakan tentang kepercayaan diri. Nah tentang percaya diri nanti coba Babe akan kulik lagi, tapi di next episode ya. Nah, kalau ini khusus untuk bagaimana tips menjadi MC, khususnya untuk pemula.
Nah, di next episode mungkin ya teman-teman Babe dimanapun berada, Babe akan coba kulik lagi nih sama Mbak Nisa nih terkait bagaimana sih biar percaya diri jadi MC gitu awal-awalnya. Jadi ini akan menarik dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lain. Nah, mungkin itu segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih buat Mbak Nisa ya, sehat selalu. Sama-sama Babe. Iya, terima kasih sudah berbagi. Semoga ini bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.